Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laila Suhrufijana, NIM 193141138, kelas 3E PGMI IAIN Surakarta. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Indonesia. Yang pertama yaitu tentang masa prasejarah. Yang kedua yaitu tentang penjajahan Indonesia di masa politik etis dan kolonial. Yang ketiga yaitu perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Dan yang terakhir yaitu tentang Indonesia dan potensinya. Kita masuk pada bab pertama yaitu tentang zaman prasejarah. Zaman prasejarah ini dibagi ke dalam dua zaman, yaitu zaman batu yang dibagi dalam periode Paleolitikum, Mesolitikum, dan Neolitikum. Sedangkan zaman logam adalah zaman kedua yang dibagi dalam periode zaman tembaga dan zaman besi. Yang pertama yaitu zaman batu Paleolitikum atau bisa disebut dengan zaman batu tua. Zaman batu ini merupakan zaman batu awal dari kehidupan zaman prasejarah, di mana pada zaman ini peralatan batu untuk menunjang kehidupan masih dibuat secara kasar oleh manusia. Zaman ini berlangsung sekitar 600.000 tahun sebelum Masehi atau pada akhir zaman Pleistosen. Sesuai zamannya, kehidupan zaman ini masih sederhana. Manusia hidup berkelompok, sekitar 10-15 orang. Mengenal api baru sebatas untuk senjata bertahan hidup dan menakuti hewan buruan. Zaman ini dikenal dengan istilah kehidupan nomaden atau berpindah-pindah tergantung di mana sumber makanan atau buruan berada. Sehingga cara hidup manusia pada zaman ini hanya berburu dan mengumpulkan makanan atau bisa disebut dengan food gathering. Kehidupan pada zaman ini belum nampak adanya hunian. Manusia tinggal di gua atau tempat perlindungan lainnya yang aman dari gangguan alam atau hewan buas. Ada beberapa peninggalan pada zaman ini. Yang pertama, kapak genggam. Yang kedua, kapak perimbas. Yang ketiga, alat-alat dari tulang binatang. Yang keempat, flakes, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu zaman batu Mesolitikum atau disebut dengan zaman batu tengah. Zaman ini kehidupan sudah mulai berkembang. Manusia sudah mengenal sistem masyarakat dan tidak lagi berkelompok. Tempat tinggal mereka sudah menetap di sebuah hunian rumah panggung sederhana atau tetap di gua. Manusia juga sudah mengenal cara bercocok tanam dan bagaimana pembagian tugas dalam sosial. Misalnya laki-laki berburu dan wanita memasak. Salah satu peninggalan zaman Mesolitikum adalah lukisan di dinding gua. Yang ketiga yaitu zaman batu Neolitikum atau disebut dengan zaman batu muda. Zaman ini kehidupan praaksara sudah berkembang pesat, di mana manusia sudah berevolusi dalam segi kehidupan. Misalnya, tidak lagi bergantung dari berburu dan mulai mengembangkan cara bercocok tanam, beternak, dan sejenisnya. Kehidupan pada zaman ini juga mulai berkembang dengan hilangnya budaya nomaden dan diganti dengan menghuni tetap pada suatu tempat. Peralatan yang digunakan mereka juga lebih baik, mengingat sudah halus, dan dibarengi dengan peralatan lainnya seperti gerabah atau kain tenun. Pola hidup menetap yang mereka jalani menghasilkan kebudayaan yang lebih maju, karena mereka mempunyai waktu luang untuk memikirkan kehidupannya. Beberapa contoh peninggalan dari zaman batu Neolitikum, yaitu beliung persegi, gerabah, kapak lonjong, perhiasan, mata panah, dan masih banyak lagi.
Yang keempat yaitu zaman batu Megalitikum. Zaman ini merupakan perkembangan dari zaman batu yang berelasi dengan kehidupan ritual keagamaan. Zaman ini berbarengan dengan zaman Neolitikum yang menghasilkan bukan hanya alat, namun juga berkenaan dengan upacara-upacara keagamaan atau kepercayaan orang zaman itu. Beberapa peninggalan dari zaman batu Megalitikum yaitu yang pertama, sarkofagus, yang kedua, dolmen, yang ketiga, menhir, yang keempat, punden berundak, yang kelima, waruga, dan masih banyak lagi. Ada beberapa penemuan jenis manusia yang hidup dan berkembang di Indonesia oleh beberapa ilmuwan atau arkeolog. Yang pertama, Meganthropus erectus, merupakan jenis manusia prasejarah dengan ukuran yang besar dan paling primitif. Ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1936 dan 1941 di Sangiran, tepatnya di Sragen, Jawa Tengah. Berupa fosil atau tulang yang membatu, yaitu tulang gigi dan rahang bawah. Manusia ini hidup 1-2 juta tahun sebelum Masehi dan belum memiliki kebudayaan. Yang kedua yaitu Pithecanthropus, ditemukan oleh von Koenigswald pada tahun 1939 di Sangiran. Yang ketiga, Homo. Homo atau manusia modern merupakan jenis manusia paling baik dan berkembang dibanding dua jenis lainnya. Penemuan manusia jenis ini diawali oleh von Richthofen yang berhasil menemukan sebuah tengkorak dan rangka di Tulung Agung, Jawa Timur. Proses penjajahan oleh bangsa Belanda merupakan proses ekspansi politik yang lambat, bertahap, dan berlangsung selama beberapa abad sebelum mencapai batas-batas wilayah Indonesia seperti yang ada sekarang. Selama abad ke-18, VOC memantapkan dirinya sebagai kekuatan ekonomi dan politik di Pulau Jawa setelah runtuhnya Kesultanan Mataram. Pada tahun 1870, kelompok liberal di Belanda memenangkan kekuasaan di parlemen Belanda dan dengan sukses menghilangkan beberapa ciri khas sistem tanam paksa. Sehingga muncul politik etis dan nasionalisme di Indonesia yang menguntungkan pribumi. Awal abad ke-20, Belanda mulai menerapkan politik etis sebagai wujud utang kehormatan pada bangsa Hindia Belanda. Politik seakan senantiasa menimbulkan gejolak dimanapun ia berada. Hasilnya pun tak selalu menguntungkan masyarakat. Di satu sisi, gejolak politik juga tidak melulu merugikan masyarakat. Politik etis atau juga disebut dengan politik balas budi adalah suatu gagasan yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Ada perselisihan paham yang melatar belakanginya. Ada konflik antara golongan humanis dan golongan liberal di parlemen Belanda. Meski pro dan kontra senantiasa menyelimuti, pada tanggal 17 September 1901, dalam pidatonya Ratu Wilhelmina I mengumumkan bahwa Belanda memiliki kewajiban untuk membayar hutang budi kepada Hindia Belanda. Ide politik etis diwujudkan ke dalam 3 hal yang biasa disebut dengan trias etika. Yang pertama, edukasi, yang kedua, irigasi, dan yang ketiga, transmigrasi. Dampak politik etis bagi bangsa Indonesia adalah yang pertama, dibangunnya infrastruktur, contohnya rel kereta, bendungan, dan lain-lain. Yang kedua, masyarakat perkotaan yang makin modern, yaitu terjadinya akulturasi budaya. Yang ketiga, edukasi yang melahirkan 2 kelompok, yaitu kelompok terpelajar dan kelompok fungsional yang dipekerjakan di perkantoran Belanda. Kita masuk pada bab ketiga, yaitu tentang perjuangan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kekalahan Jepang dalam Perang Pasifik semakin nyata dengan dijatuhkannya bom atom pertama oleh tentara Amerika Serikat di kota Hiroshima pada tanggal 6 Agustus 1945. Dan
pada tanggal 9 Agustus 1945, bom atom kedua kembali dijatuhkan oleh tentara Amerika Serikat di kota Nagasaki. Akibatnya, kedua kota penting itu hancur, Jepang pun lumpuh dan tidak berkutik. Pada tahun 1944, pemerintah Jepang memberikan janji kemerdekaan Indonesia setelah berhasil melawan Belanda. Jepang memerlukan dukungan kekuatan untuk mengusir penjajah dengan memberikan janji kemerdekaan. Taktik yang dilakukan oleh Jepang yaitu memperbolehkan pengibaran bendera merah putih di samping bendera Jepang. Kemudian, Jepang memperbolehkan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Lahirlah BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945 yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, sedangkan wakil ketuanya S. Bangese dan Suroso. BPUPKI yang memiliki anggota sebanyak 60 orang tersebut dilantik oleh Letnan Jenderal Harada Kumakichi pada tanggal 28 Mei 1945. Pada tanggal 29 Mei 1945 sampai dengan tanggal 1 Juni 1945, BPUPKI menyelenggarakan sidang yang pertama dengan agenda utamanya adalah perumusan dasar bagi negara Indonesia merdeka. Dalam sidang tersebut, tampillah 3 tokoh yang memberikan beberapa gagasan tentang dasar negara Indonesia merdeka. Ketiga tokoh yang dimaksud ialah Muhammad Yamin, Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pada Juli 1945, Jepang semakin tertekan dengan penyerangan tentara sekutu. Dalam keadaan seperti inilah, Jepang berkeinginan untuk membentuk sebuah negara Indonesia yang merdeka dalam rangka mencegah kembalinya kekuasaan Belanda. Pada tanggal 7 Agustus 1945, diresmikannya Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI. Pembentukan PPKI tersebut sesuai dengan keputusan Jenderal Besar Terauchi, Panglima Tentara Jepang di kawasan Asia Tenggara. Susunan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia terdiri dari 27 orang yang seluruhnya merupakan wakil-wakil bangsa Indonesia. Pada tanggal 9 Agustus 1945, 3 tokoh nasionalis Indonesia, yakni Dr. Rajiman Widyodiningrat, Insinyur Soekarno, dan Dr. Andes Muhammad Hatta dipanggil oleh Jenderal Besar Terauchi ke Dalat, Saigon, Vietnam. Jenderal Besar Terauchi adalah Panglima Angkatan Perang Jepang di Asia Tenggara. Dalam pertemuan di Dalat, Saigon, Vietnam, yang berlangsung pada tanggal 12 Agustus 1945, Marsekal Terauchi menerima para pemimpin Indonesia dan sekaligus melantik Insinyur Soekarno sebagai ketua dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil ketua PPKI. Pertemuan antara tokoh-tokoh nasionalis Indonesia dengan pemimpin Jepang tersebut digunakan untuk membicarakan suatu hal yang sangat penting, yakni yang pertama, membicarakan waktu Indonesia merdeka, yang kedua, membahas kembali batas-batas wilayah negara Indonesia merdeka, yakni bekas jajahan Hindia Belanda. Pada pukul 4:30 pagi waktu Indonesia Barat, tanggal 17 Agustus 1945, para pemimpin dan pemuda bangsa Indonesia keluar dari kediaman Laksamana Muda Maida. Mereka telah sepakat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur nomor 59 Jakarta pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saat itu bertepatan dengan hari Jumat Legi dalam perhitungan masyarakat Jawa dan bertepatan dengan bulan puasa bagi umat Islam. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain
diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno. Kita masuk pada bab terakhir, yaitu tentang Indonesia dan potensinya. Indonesia merupakan negara kepulauan yang berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Selain dilalui oleh garis lintang 6 derajat lintang utara Pulau Weh, juga dilalui oleh garis bujur 95 derajat bujur timur. Adapun garis bujur 140 derajat bujur timur melalui batas Irian Jaya dengan negara Papua. Secara geografis, Indonesia terletak di antara 2 samudra dan 2 benua, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia, serta benua Asia dan benua Australia. Selanjutnya, keanekaragaman budaya Indonesia. Di Indonesia banyak sekali macam suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Di antaranya, kemudian kita masuk pada sumber daya alam Indonesia. Yang pertama, tambang emas. Yang kedua, tambang batu bara. Yang ketiga, cadangan gas alam Indonesia. Yang terakhir, hutan hujan tropis.